Kembali lagi di channel Akmal Style. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kejutannya Tuba benar-benar ditunda, tapi Tuba menggantinya dengan sesi Q&A. Pikinaki juga ikut membocorkan rahasia eldernya bersama Tuba selama ini. Oke, di video kali ini kita akan bahas tuntas hal tersebut sekaligus kabar terbaru dari mereka. Dan pastikan kalian sudah like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Oke, langsung saja ke topik kita kali ini. Setelah Pikinaki mendapat kesempatan untuk mempromosikan IKN Nusantara, kita kembali melihat Pikinaki terlibat dalam acara yang tidak kalah seru. Pikinaki menjadi pembicara di event Pekan Karir Nasional yang diadakan oleh UNP. Kita sudah lama sekali tidak melihat momen seperti ini terjadi saat Pikinaki diserbu fans warga Jawa Selatan. Terakhir kali kita melihat itu saat Tuba masih di Indonesia. Tuba mendampingi Pikinaki ke beberapa event sekaligus berfoto bersama fans. Hal menarik di sini, di waktu yang hampir bersamaan, Tuba juga mengupload video di akun TikToknya, dan itu berhasil menarik perhatian fans karena Tuba menggunakan filter yang secara random memperlihatkan siapa jodohnya nanti, dan inisial Pikinaki lah yang muncul. Banyak fans yang menganggap ini bukti bahwa Pikinaki dan Tuba benar-benar berjodoh, karena dari banyaknya kemungkinan inisial Pikinaki lah yang muncul. Tapi ada juga fans yang mengatakan Tuba mencoba beberapa kali sampai huruf F yang muncul. Jawaban sebenarnya hanya bisa dijawab oleh Tuba, tapi jika kita perhatikan senyumannya Tuba, dia seakan-akan tidak mengira nama Pikinaki yang muncul. Okay, thank you guys for watching. Thank you for recommending Q&A video. Next time, if we ask for content idea again, please recommend Q&A again. Thank you guys for watching again. Ya, muchas gracias bos. Seperti yang kita lihat di Q&A part 3, Tuba sudah pernah mengakui bahwa dia suka melakukan Q&A. Bahkan Tuba meminta fans untuk menyarankan video Q&A jika Pikinaki meminta saran untuk video season selanjutnya. Dan baru-baru ini Tuba mencoba melakukan hal yang sama. Dia sudah mengumpulkan pertanyaan melalui Instastory-nya. Sepertinya Tuba akan membuat Q&A untuk mengganti kejutan yang sudah ditunda. Tapi sampai saat video ini dibuat, Tuba belum menjawab satupun pertanyaan di Instastory-nya. Ini membuat admin yakin kemungkinan besar Tuba akan menjawabnya di live TikTok-nya. Lebih tepatnya saat dia sudah berada di Ankara. Tuba masih punya 1 hari lagi untuk bersiap pergi ke Ankara. Selain itu, Tuba juga membagikan momen dia mencoba topoki dan gimbap. Ini kembali menjadi flashback untuk season 7 karena kedua makanan itu sudah pernah dicoba Tuba di Indonesia saat Pikinaki pertama kali mengajak Tuba mengunjungi restoran Korea di Jakarta. Admin yakin itulah alasan Tuba membuat postingan ini untuk mengenang kebersamaannya dengan Pikinaki. Kayak lu tad banget LDR gitu. Jadi aku tuh orangnya aneh. Jadi gini, kalau misalnya aku itu sering ketemu, aku bakalan kangen. Tapi kalau misalnya nggak sering ketemu, aku nggak kangen. Nggak kangen yang gimana-gimana, bang, gimana ya, biasa aja gitu loh. Kayak gitu aku, nggak tahu kenapa. Di salah satu video terbarunya, Pikinaki sudah membocorkan rahasia LDR-nya bersama Tuba. Ternyata Pikinaki tidak akan sekangen itu kepada Tuba jika mereka jarang bertemu. Tapi sebaliknya, jika sering bertemu, Pikinaki sangat merindukan Tuba. Dari pernyataan Pikinaki kali ini, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa titik yang paling berat bagi Pikinaki itu saat dia baru terpisah dengan Tuba. Lebih tepatnya saat season mereka baru saja berakhir. Karena Pikinaki harus membiasakan dirinya beraktivitas tanpa Tuba. Dengan terungkapnya fakta ini,
Fans juga mulai penasaran bagaimana caranya Tuba menjalani hubungan LDR-nya. Apakah sama seperti Pikinaki? Sampai sekarang Tuba belum pernah menjawab pertanyaan seperti ini. Tapi ada satu hal yang bisa kita jadikan petunjuk untuk mengetahui seperti apa perasaan rindunya Tuba. Di salah satu postingannya, Tuba sudah pernah mengakui bahwa dia merindukan Pikinaki. Jadi kemungkinan besar perasaan rindunya Tuba berlawanan dengan Pikinaki. Dia justru sangat merindukan Pikinaki saat dia sudah terpisah cukup lama dengan Vicky. Buktinya postingan ini dibuat setelah 1 bulan season 7 sudah berakhir. A gift to make me so happy. Made me like so happy. Thank you, what's wrong? Exactly. I mean, yeah, no. I think yeah. Like every gift. Yeah, Make you happy. Propose, maybe. Propose. Yeah. Propose for marriage, like. Yeah, I mean, that's the most beautiful gift ever, no? Ini salah satu momen yang belum sempat kita bahas di video sebelumnya. Ketika Amal bertanya kepada Tuba, apa hadiah spesial yang akan membuat Tuba sangat bahagia. Dan Tuba pun mengakui bahwa hadiah yang paling dia tunggu-tunggu adalah sebuah cincin lamaran. Momen ini secara tidak langsung melengkapi 2 momen di season 7. Saat itu Pikinaki mau menyampaikan perasaannya kepada Tuba, tapi Tuba malah mengira Pikinaki akan melamarnya. Dan itu juga dirasakan oleh Pikinaki. Hal yang sama juga terjadi saat mereka membuat konten masak. Pikinaki sempat bercanda mengatakan Turki dan Indonesia adalah perpaduan yang sangat bagus. Tapi sekali lagi Tuba merespon candaannya Pikinaki dengan meminta Vicky untuk melamarnya. Kita awalnya mengira kedua momen ini hanya respon candaan dari Tuba, tapi ternyata itulah hadiah yang paling ditunggu-tunggu Tuba dari Pikinaki, seperti yang diakui Tuba kali ini. Dan mengenai cincin, kita sudah pernah menyimpulkan bahwa Tuba mendapat cincin kenang-kenangan dari Pikinaki yang sampai sekarang masih melekat di jarinya Tuba. Tapi admin ingatkan, itu bukan cincin pertunangan mereka. Jadi kita masih harus menunggu momen yang diimpikan Tuba untuk datang. Oke, sekian dulu pembahasan admin kali ini. Dan tetap support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Dan bagi kalian yang berhasil sampai akhir, pastikan kalian sudah meninggalkan like, karena masih banyak hal yang akan kita update mengenai season 8 Pikinaki dan Tuba. Oke, sampai jumpa di next konten.